Angin sore berhenti mendadak ketika satu nama diteriakkan di tengah alun-alun. Bukan nama jawara yang selama ini ditakuti. Bukan. Nama itu adalah Sari. Di hadapannya berdiri lelaki paling sakti di tanah Jawa. Keris berkilat di tangan, mata menyala oleh harga diri yang tak pernah disentuh kekalahan. Orang-orang mundur perlahan. Nafas tertahan, tanah terasa lebih dingin dari biasanya. Dan Saridin melangkah maju tanpa membawa apapun, tanpa keris, tanpa tombak, tanpa perisai. Hanya sepasang tangan kosong dan tatapan yang tak bergeser. Datanglah, suaranya tenang, nyaris berbisik, namun mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Langit seperti ikut menunduk, burung-burung menjauh. Semua tahu, satu tebasan saja bisa merobek nyawa. Satu kesalahan kecil, dan nama Saridin akan hilang sebelum matahari tenggelam. Namun ia tetap berdiri, karena hari itu, yang dipertaruhkan bukan sekadar hidup dan mati, melainkan makna sejati dari keberanian. Dan ketika bilah baja akhirnya terangkat tinggi ke udara, sejarah Tanah Jawa bersiap menyaksikan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Tanah Jawa sedang berada di masa ketika kekuatan menjadi bahasa yang paling dipahami. Di pasar-pasar yang riuh, di warung bambu yang berderit, diterpa angin sore, orang-orang berbicara dengan suara setengah berbisik tentang satu nama yang tak pernah kalah. Nama itu melayang di udara seperti ancaman yang tak terlihat. Setiap desa mengenalnya, setiap anak kecil tumbuh dengan cerita tentang kesaktiannya. Bukan hanya karena ia pandai bertarung, tetapi karena ia selalu menang. Selalu di alun-alun, tempat hukuman dan pertunjukan menjadi tontonan bersama. Jejak-jejak pertarungan masih membekas di tanah yang retak. Debu tipis beterbangan setiap kali angin melintas, seolah mengulang kembali benturon-benturon yang pernah terjadi. Di sanalah para pendekar datang dengan gagah, membawa keris pusaka dan tombak warisan leluhur. Di sanalah mereka tumbang satu persatu, dan di sanalah sang jawara berdiri paling akhir, dengan dada tegap dan mata yang tak pernah ragu. Ia bukan sekadar petarung. Ia adalah simbol kuasa. Kemana ia melangkah, orang menyingkir. Kemana ia menatap, orang menunduk. Kemenangan demi kemenangan membentuk dinding tak kasat mata di sekeliling namanya. Tak ada yang berani menantang, bukan karena tak ingin, tetapi karena tak ada yang cukup yakin akan pulang dengan napas utuh. Tanah Jawa perlahan terbiasa dengan satu kenyataan. Tak ada yang mampu menggoyahkan singgasana kekuatannya. Namun sejarah selalu menyimpan celah kecil di balik kepastian. Di sebuah sudut desa yang jauh dari hiruk-pikuk alun-alun, seorang lelaki berjalan tanpa pengawal, tanpa keramaian. Namanya Saridin. Pakaiannya sederhana, langkahnya ringan, wajahnya tenang, seperti air yang tak terganggu ria. Ia bukan nama yang sering disebut dalam kisah adu kesaktian. Ia tak dikenal karena jumlah lawan yang ia jatuhkan. Ia tak dihormati karena pusaka yang ia miliki. Bahkan sebagian orang nyaris tak menyadari kehadirannya. Tetapi mereka yang pernah menatap matanya merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sorot amarah, bukan api kesombongan. Ada keteguhan yang sunyi di sana, seperti batu karang yang tak terlihat dari permukaan, tetapi tak tergoyahkan oleh ombak sebesar apapun. Saridin mendengar kabar tentang sang jawara. Seperti semua orang, ia mendengar bagaimana satu demi satu pendekar tersungkur. Ia mendengar bagaimana ketakutan mulai menjadi kebiasaan. Dan di tengah kabar-kabar itu, ia tidak menunjukkan kekaguman. Ia juga tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya diam. Hari demi hari, bisik-bisik tentang kekuasaan sang jawara semakin tebal. Sebagian orang mulai menyebutnya tak tersentuh. Sebagian lagi menyebutnya pilihan takdir. Tanah Jawa perlahan menerima satu keyakinan baru, bahwa kekuatan adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Siapa kuat, ia berkuasa. Siapa lemah, ia mengalah. Lalu, seperti petir yang menyambar di langit cerah, sebuah kabar muncul. Saridin ingin menantang. Kabar itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari pasar ke pesantren, dari sawah ke pelabuhan. Orang-orang berhenti bekerja hanya untuk memastikan kabar itu benar. Mereka bertanya, siapa Saridin? Dengan pusaka, apa ia akan datang? Dari padepokan mana ia belajar? Dan jawaban yang terdengar justru membuat mereka semakin terdiam. Saridin akan datang tanpa senjata. Tanah Jawa yang terbiasa pada gemerincing besi dan kilat bilah baja, kini dihadapkan pada sesuatu yang tak masuk akal. Menantang jawara paling sakti, tanpa keris, tanpa tombak,
tanpa perlindungan apapun. Sebagian menyebutnya gila, sebagian menyebutnya nekat. Namun, ada juga yang mulai merasakan getaran lain. Getaran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena mungkin, untuk pertama kalinya, yang akan diuji bukan hanya kekuatan tangan, melainkan kekuatan hati. Dan di bawah langit, yang mulai memerah menjelang senja, tanah Jawa bersiap menyaksikan pertemuan dua jalan yang berbeda, jalan kekuasaan dan jalan keyakinan. Sejarah belum bergerak sepenuhnya, tetapi napasnya sudah terasa lebih berat. Sebelum nama Saridin berani disebut berdampingan dengannya, tanah Jawa lebih dulu mengenal sosok yang tak tersentuh kekalahan. Ia tidak muncul dari ruang kosong. Ia ditempa oleh pertarungan demi pertarungan, oleh luka yang mengeras menjadi ketangguhan. Setiap goresan di lengannya adalah saksi. Setiap bekas retak di alan-alan adalah jejak langkahnya. Orang-orang menyebutnya jawara paling sakti, bukan karena cerita yang dilebih-lebihkan, tetapi karena mereka melihat sendiri bagaimana ia berdiri terakhir di setiap duel. Matahari berkali-kali menjadi saksi tubuh-tubuh terbaring di kakinya. Sorak-sorai menggema, bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena rasa lega telah memilih pihak yang kuat. Ia bergerak cepat. Kerisnya seperti memiliki nyawa sendiri. Sekali terhunus, udara terasa terbelah. Lawan yang datang dengan keyakinan tinggi, seringkali pulang dengan pundak tertunduk jika masih bisa pulang. Dalam satu ayunan, ia mampu merobohkan pertahanan. Dalam satu tatapan, ia mampu menggoyahkan keberanian. Namun, kekuatannya bukan hanya pada bilah baja. Ia memahami ketakutan. Ia tahu bagaimana membuat lawan gentar sebelum pertarungan dimulai. Saat namanya disebut, bahu-bahu mengeras. Saat langkahnya terdengar, percakapan terhenti. Ia membangun kekuasaan bukan hanya dengan otot, tetapi dengan bayangan. Bayangan yang terus membesar, menutupi keberanian siapapun yang ingin mencoba. Di balai pertemuan para sesepuh, namanya sering disebut dengan nada hati-hati. Ia telah menjadi poros baru dalam keseimbangan wilayah. Jika ia berdiri di satu sisi, banyak yang akan mengikuti. Jika ia berpaling, banyak yang akan goyah. Tanpa mahkota, tanpa singgasana, ia telah menjadi pusat gravitasi kekuatan. Beberapa pendekar dari luar daerah pernah datang, membawa pusaka dengan cerita panjang tentang leluhur mereka. Mereka datang dengan dada membusung, ingin menguji keampuhan, ingin mengukir nama. Namun, alun-alun selalu memberi akhir yang sama. Debu beterbangan, baja beradu. Lalu, sunyi yang panjang. Dan di tengah sunyi itu, jawara berdiri tegak, napasnya berat, namun matanya tetap menyala. Tak ada yang melihatnya ragu, tak ada yang pernah melihatnya mundur. Semakin banyak kemenangan, semakin tebal keyakinan bahwa ia memang ditakdirkan untuk tak terkalahkan. Anak-anak muda mulai menjadikannya panutan. Para penguasa lokal mulai mempertimbangkan posisinya dalam setiap keputusan. Ia bukan lagi sekadar petarung. Ia telah menjadi simbol dominasi. Dan simbol, jika dibiarkan terlalu lama, akan menjelma menjadi kebenaran yang tak dipertanyakan. Di tengah semua itu, kesombongan tumbuh perlahan, hampir tak terasa. Bukan kesombongan yang meledak, melainkan yang merayap. Ia mulai percaya bahwa takdir telah memilihnya, bahwa tanah ini memang membutuhkan tangan besinya, bahwa siapapun yang menantang hanya akan mempertegas kedudukannya. Maka ketika kabar tentang Saridin sampai ke telinganya, ia tidak langsung tertawa. Ia juga tidak langsung marah. Ia anja diam, lalu tersenyum tipis. Seorang lelaki sederhana, tanpa nama besar, tanpa pusaka tersohor, ingin menantang, bahkan tanpa senjata. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti lelucon. Bagi sang jawara, itu terdengar seperti kesempatan. Kesempatan untuk kembali menegaskan siapa yang paling berkuasa. Kesempatan untuk menutup mulut siapapun yang mulai berharap akan perubahan. Namun jauh di balik sorot matanya yang percaya diri, ada satu hal yang belum ia sadari, bahwa setiap kekuatan yang terus menang, suatu hari akan diuji bukan oleh bilah yang lebih tajam, melainkan oleh sesuatu yang tak bisa ditebas. Dan di saat itulah, sejarah mulai bergerak pelan, menunggu pertemuan dua keyakinan yang akan mengguncang tanah Jawa. Kabar itu akhirnya sampai ke alun-alun, tempat segala pertarungan bermula dan berakhir. Saridin tidak mengirim utusan, ia tidak menuliskan pesan panjang. Ia datang sendiri, melangkah tenang di atas tanah yang telah terlalu sering menelan darah dan kesombongan. Orang-orang yang melihatnya tidak langsung mengenali sosok yang disebut-sebut itu.
Pakaiannya sederhana, tak ada kilau logam di pinggangnya, tak ada gagang keris yang menyembul dari balik kain. Namun ketika namanya disebut pelan, kerumunan mulai bergeser. Saridin berdiri di tengah lapangan, tepat di tempat banyak pendekar pernah tersungkur. Ia tidak mengangkat suara tinggi, ia tidak memanggil sang jawara dengan makian atau ejekan. Suaranya datar, jelas, dan cukup untuk membuat angin seolah berhenti sesaat. "Aku datang untuk menantang." Kalimat itu meluncur tanpa getar, tanpa ragu, tanpa kebencian. Orang-orang saling pandang. Mereka menunggu kalimat lanjutan. Mungkin tentang pusaka andalan, mungkin tentang ajian rahasia yang akan dipertontonkan. Tetapi tak ada penjelasan lain. Saridin hanya berdiri, kedua tangannya kosong di sisi tubuhnya. Kosong. Benar-benar kosong. Berita tentang keberaniannya sudah lebih dulu menyebar, tetapi melihatnya langsung adalah perkara lain. Ia tampak seperti lelaki biasa yang tersesat ke medan yang salah. Di hadapannya di sisi lain alun-alun, berdiri sang jawara dengan keris yang sudah menjadi legenda. Baja itu memantulkan cahaya matahari sore, menyilaukan mata siapapun yang memandang terlalu lama. Perbandingan itu begitu mencolok. Satu bersenjata lengkap dengan reputasi yang menggunung. Satu lagi, tanpa apapun, kecuali keyakinan yang tak terlihat. Sang jawara melangkah maju beberapa tapak. Tanah berderit di bawah kakinya. Sorot matanya tajam. Menilai, mengukur. Ia memandang tangan Saridin yang kosong, lalu kembali menatap wajahnya. Ada senyum tipis yang sulit dibaca, antara meremehkan dan penasaran. "Kau datang tanpa senjata?" tanyanya singkat. Saridin mengangguk perlahan. "Aku tidak membawanya." Tak ada penjelasan panjang, tak ada pembelaan. Kerumunan mulai berbisik lebih keras. Sebagian menganggap ini penghinaan. Menantang jawara paling sakti tanpa bilah baja dianggap meremehkan kekuatan yang telah dibuktikan berkali-kali. Sebagian lagi justru merasa ngeri, bukan karena kesombongan, tetapi karena ketenangan yang tak biasa itu. Saridin tidak terlihat seperti orang yang ingin bunuh diri. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah siap dengan akibat apapun. Langit mulai berubah warna. Sinar matahari condong, membentuk bayangan panjang di tanah. Suasana menjadi lebih padat, lebih berat. Bahkan angin terasa enggan melintas di antara dua sosok yang kini berdiri, saling berhadapan. Bagi sang jawara, ini seharusnya menjadi duel paling mudah. Satu tebasan bersih, dan semuanya selesai. Nama Saridin akan hilang sebelum benar-benar dikenal. Keseimbangan akan tetap utuh. Ketakutan akan tetap berkuasa. Namun sesuatu dalam tatapan Saridin membuatnya tidak langsung menghunus keris. Tatapan itu tidak menantang dengan amarah. Tidak memohon dengan ketakutan. Ia hanya hadir, tegak, tidak bergeser sedikitpun. Di tengah alun-alun yang penuh saksi, keputusan besar akhirnya mengendap di udara. Tantangan telah diucapkan. Harga diri telah disentuh. Tak ada jalan mundur bagi keduanya. Dan ketika kabar bahwa duel akan digelar pada hari yang ditentukan mulai menyebar ke seluruh penjuru, tanah Jawa merasakan satu getaran yang berbeda dari sebelumnya. Karena kali ini, pertarungan bukan sekadar adu kekuatan. Kali ini, satu lelaki berdiri tanpa bilah baja dan tetap tidak goyah. Sejak tantangan itu diucapkan, suasana tanah Jawa berubah tanpa banyak suara. Langit yang biasanya terasa lapang, kini seperti menggantung lebih rendah. Awan bergerak lambat, seakan menahan sesuatu yang belum terjadi. Orang-orang tetap pergi ke sawah, tetap membuka warung, tetap menanak nasi. Namun di balik rutinitas itu, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Para sesepuh mulai saling bertukar pandang. Di beranda rumah kayu yang menghadap hamparan sawah, beberapa orang tua duduk bersila, menatap senja yang memerah. Mereka bukan petarung. Mereka tidak memegang keris atau tombak. Namun, mereka memahami pertanda. Dalam hidup yang panjang, mereka telah menyaksikan banyak duel. Mereka tahu kapan pertarungan hanya soal harga diri, dan kapan ia menjadi simpul perubahan yang lebih besar. Angin sore bertiup lebih dingin dari biasanya. Burung-burung terbang lebih rendah, lalu menghilang lebih cepat ke sarangnya. Di sungai, air mengalir pelan, memantulkan cahaya merah langit yang seperti bara. Alam tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi ia memberi isyarat, dan isyarat itu terasa berat. Sebagian orang mulai bermimpi aneh di malam hari. Ada yang melihat bilah baja patah di tangan pemiliknya. Ada yang melihat tanah retak tanpa darah. Mimpi-mimpi itu menyebar seperti kabut, membuat orang terbangun dengan dada sesak tanpa tahu sebabnya. Mereka tidak berani mengaitkannya langsung
dengan duel yang akan datang. Namun nama Saridin dan sang jawara terus muncul dalam bisikan yang tak selesai. Di sisi lain, sang jawara tetap berlatih seperti biasa. Gerakannya tegas, tebasannya presisi. Baja beradu dengan kayu latihan, memecah sunyi pagi. Namun, di antara setiap ayunan, ada jeda yang sedikit lebih panjang dari biasanya. Ia tidak menunjukkannya pada siapapun, tetapi tantangan tanpa senjata itu mengusik sesuatu yang tak pernah terusik sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang datang tanpa perlindungan apapun? Bagi jawara yang terbiasa menghadapi kekuatan nyata, ancaman selalu terlihat jelas. Ia tahu bagaimana membaca posisi kaki, arah bahu, genggaman tangan. Ia tahu bagaimana menilai keberanian dari cara seseorang menghunus senjata. Tetapi Saridin tidak membawa apa-apa. Tidak ada baja untuk diukur. Tidak ada pusaka untuk ditebak. Kekosongan itu justru terasa asing. Sementara itu, Saridin tidak terlihat sibuk mempersiapkan duel seperti para petarung lain. Ia tidak menempa besi. Ia tidak mengumpulkan murid. Ia berjalan seperti biasa, membantu pekerjaan, berbicara seperlunya. Namun setiap malam, ketika dunia mulai hening, ia duduk sendirian dalam diam yang panjang. Bukan diam yang kosong, diam yang penuh kesadaran. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Mereka hanya melihat sosok yang tidak tergesa, tidak panik. Seolah-olah pertarungan yang akan menentukan hidup dan mati itu hanyalah satu langkah kecil dalam perjalanan yang lebih panjang. Hari demi hari mendekatkan keduanya pada titik yang tak terelakkan. Alun-alun mulai dibersihkan. Tanah diratakan. Kabar tentang duel menyebar hingga ke desa-desa jauh. Banyak yang akan datang hanya untuk memastikan dengan mata sendiri, apakah benar ada seseorang yang cukup berani menantang jawara paling sakti tanpa senjata. Namun, di balik keramaian yang mulai direncanakan, para sesepuh kembali mengingatkan dengan suara pelan. Ini bukan sekadar duel. Kalimat itu tidak diucapkan keras-keras, tetapi maknanya merambat seperti akar di bawah tanah. Karena jika sang jawara menang lagi, ketakutan akan semakin kokoh. Hika, Ia, kala keseimbangan yang telah lama terbentuk, bisa runtuh dalam sekejap. Dan di antara langit yang semakin berat dan bumi yang menunggu pijakan terakhir, sejarah berdiri di ambang perubahan. Pertemuan itu belum terjadi. Namun, getarannya sudah terasa hingga ke tulang. Duel yang akan mempertemukan Saridin dan sang jawara tidak hanya mengguncang alun-alun. Getarannya merambat hingga ke ruang-ruang tertutup, ke balik dinding kayu tebal tempat keputusan-keputusan penting biasa diambil. Di sana, kekuasaan tidak selalu berbentuk bilah baja. Ia hadir dalam bisikan pelan, dalam tatapan yang saling mengukur, dalam perhitungan yang tak pernah diucapkan terang-terangan. Beberapa penguasa wilayah memandang sang jawara bukan sekadar pendekar, tetapi penyangga ketertiban. Selama ia berdiri tak terkalahkan, orang-orang enggan berbuat onar. Selama namanya ditakuti, pemberontakan mudah dipadamkan, bahkan sebelum tumbuh. Kekuatan fisiknya telah menjelma menjadi alat penyeimbang yang menguntungkan banyak pihak. Karena itu, kabar tentang Saridin tidak disambut dengan rasa penasaran semata. Ada kegelisahan yang disembunyikan rapi. Di sebuah pendopo yang diterangi lampu minyak, beberapa tokoh berkumpul tanpa banyak suara. Mereka duduk bersila, wajah mereka setengah tersembunyi bayangan. Angin malam menyelinap melalui celah dinding, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang tak kasat mata. Jika jawara itu kalah, seseorang berucap pelan, apa yang akan terjadi? Tak ada yang langsung menjawab. Pertanyaan itu menggantung, berat seperti udara sebelum hujan deras. Mereka paham, kekalahan sang jawara bukan sekadar runtuhnya seorang petarung. Itu bisa menjadi simbol bahwa kekuasaan lama bisa digoyahkan. Dan simbol, jika retak, akan diikuti retakan-retakan lain. Sebagian berharap Saridin gagal, bukan karena mereka membenci keberaniannya, tetapi karena perubahan terlalu berisiko. Tatanan yang sudah mapan terasa lebih aman, meski dibangun di atas ketakutan. Mereka tidak ingin melihat rakyat mulai percaya bahwa kekuatan bisa ditantang dengan tangan kosong. Namun ada juga yang diam-diam menyimpan harapan berbeda. Di sudut-sudut desa, ada yang merasa lelah dengan bayang-bayang jawara yang terlalu panjang. Ada yang pernah kehilangan saudara dalam duel yang tak seimbang. Ada yang hidup dengan kepala tertunduk hanya karena takut menyinggung nama besar itu. Bagi mereka, keberanian Saridin seperti percikan kecil di tengah kegelapan panjang. Bisikan-bisikan itu bertabrakan, saling menahan, saling menunggu. Sementara itu,
Sang jawara sendiri tidak sepenuhnya menyadari betapa besar dampak dari duel ini di balik punggungnya. Ia melihatnya sebagai pertarungan kehormatan. Ia ingin menunjukkan bahwa siapapun yang menantang akan merasakan akibatnya. Ia ingin menutup pintu bagi Keberanian-keberanian lain yang mungkin muncul. Namun, di balik sorot matanya yang tajam, ada tekanan yang tak biasa. Setiap langkahnya kini diperhatikan lebih banyak orang. Setiap latihannya dibicarakan. Ia bukan lagi sekadar petarung yang bertarung demi kemenangan pribadi. Ia membawa beban tatanan yang bergantung pada reputasinya. Saridin, di sisi lain, tetap berjalan seperti biasa. Ia tidak mendatangi pendopo. Ia tidak bernegosiasi. Ia tidak meminta dukungan. Seolah-olah ia tidak peduli pada permainan kekuasaan yang berputar di sekelilingnya. Namun justru sikap itulah yang membuat sebagian orang semakin gelisah. Bagaimana mungkin seseorang begitu tenang di tengah pusaran sebesar ini? Hari yang ditentukan semakin dekat. Alun-alun mulai dipersiapkan lebih serius. Penjaga ditambah undangan tak resmi menyebar ke berbagai penjuru. Semua ingin menyaksikan momen yang mungkin mengubah arah tanah Jawa. Di balik layar kekuasaan, doa-doa terucap dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang memohon agar ketertiban tetap utuh. Ada yang berharap akan lahir keseimbangan baru. Ada pula yang hanya ingin melihat dengan mata sendiri siapa sebenarnya yang memegang kekuatan sejati. Karena pada akhirnya, duel itu bukan lagi sekadar soal dua lelaki. Ia telah menjadi cermin bagi tanah Jawa. Apakah ia akan terus tunduk pada bilah baja, atau berani menatap kekuatan yang tak terlihat, namun tak tergoyahkan? Dan ketika malam-malam terakhir sebelum hari penentuan mulai berlalu, satu hal menjadi pasti. Apapun hasilnya nanti, tak ada yang akan kembali sama. 6. Laku sunyi Saridin menjelang hari yang ditentukan. Saridin tidak terlihat sibuk seperti para pendekar yang biasanya bersiap menghadapi duel besar. Ia tidak mengumpulkan murid untuk menyaksikan kejayaannya. Ia tidak memamerkan jurus-jurus andalan di hadapan kerumunan. Justru sebaliknya, langkahnya semakin tenang, suaranya semakin jarang terdengar. Pada pagi hari, ketika embun masih menggantung di ujung daun, Saridin sudah duduk bersila menghadap timur. Nafasnya panjang dan teratur. Tidak ada gerakan mencolok, hanya keheningan yang perlahan menebal di sekelilingnya. Burung-burung kecil berani mendekat, seolah tidak merasa terancam. Angin yang lewat tidak menemukan gelisah di wajahnya. Ia tidak mengasah bilah baja. Ia mengasah dirinya. Siang hari, ia tetap membantu pekerjaan seperti biasa. Mengangkat kayu, memperbaiki pagar, menyapa orang-orang yang lewat tanpa menunjukkan beban di pundaknya. Beberapa warga mencoba menanyainya tentang duel yang akan datang. Saridin hanya tersenyum tipis. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada janji kemenangan. Malam hari adalah waktunya banner-banner tenggelam dalam sunyi. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, ia duduk sendirian. Tanah terasa dingin, tetapi tubuhnya tetap tegak. Ia memejamkan mata, membiarkan setiap suara malam masuk tanpa ditolak. Gemerisik daun, langkah hewan kecil di semak, jauh di kejauhan, suara anjing menggonggong. Semua diterima tanpa perlawanan. Bagi sebagian orang, persiapan seperti itu terlihat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin menghadapi jawara paling sakti tanpa melatih kecepatan, tanpa memperkuat pukulan, tanpa mempersiapkan strategi serangan? Namun Saridin seolah tidak sedang menyiapkan tubuhnya untuk menyerang. Ia sedang menyiapkan batinnya untuk tetap utuh. Di sisi lain, sang jawara justru semakin keras melatih diri. Suara benturan kayu dan baja terdengar hampir setiap hari. Nafasnya berat, langkahnya cepat, ayunannya presisi. Ia ingin memastikan tidak ada celah, tidak ada kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan. Baginya, duel ini harus selesai dengan tegas. Dua persiapan yang berbeda itu berjalan beriringan menuju satu titik. Saridin tidak menolak kemungkinan kalah. Ia juga tidak terobsesi untuk menang. Yang ia jaga adalah kejernihan. Ia tahu, menghadapi senjata tajam dengan tangan kosong berarti satu kesalahan kecil bisa menjadi akhir. Maka ia belajar menerima ketakutan, bukan mengusirnya. Ia mengamati getar dalam dadanya, lalu menenangkannya perlahan. Setiap malam, ia mengulang satu kesadaran yang sama. Kekuatan bukan hanya pada otot. Kekuatan bukan hanya pada bilah baja. Ada kekuatan lain yang lahir dari ketenangan, dari keyakinan yang tak mudah diguncang. Hari-hari semakin pendek. Matahari terasa lebih cepat tenggelam. Orang-orang mulai menghitung waktu dengan cemas. Sebagian diam-diam datang melihat Saridin dari jauh,
berharap menemukan tanda keraguan di wajahnya. Namun yang mereka temukan justru keheningan yang konsisten. Tidak ada gemetar, tidak ada kegelisahan yang terlihat. Di saat dunia di sekelilingnya sibuk membayangkan tebasan dan darah, Saridin justru membiarkan dirinya ringan. Ia berjalan tanpa beban yang berlebihan. Ia tidur tanpa mimpi yang mengguncang. Ia bangun dengan nafas yang tetap utuh. Karena ia memahami satu hal yang belum tentu dipahami lawannya. Pertarungan terbesar bukanlah ketika baja beradu. Pertarungan terbesar adalah ketika batin diguncang ketakutan. Dan di malam terakhir sebelum hari yang ditentukan itu tiba, Saridin duduk lebih lama dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyentuh wajahnya yang tenang. Di kejauhan, alun-alun sudah mulai dipersiapkan. Orang-orang bersiap menyaksikan adu kesaktian. Namun, di tempat yang sunyi itu, seorang lelaki tanpa senjata sedang memantapkan sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Sesuatu jang, jika tetap utuh, mungkin lebih tajam dari baja manapun. Buatkan episode selanjutnya dengan jumlah 550 kata, sesuai dengan outline yang kamu berikan. Pastikan setiap paragraf koheren dan nyambung. Tulis dengan kalimat yang mudah dibaca. Beri nomor judul episode. Hilangkan keterangan episode ini dalam naskah, agar naskah lebih natural. Di pagi yang dingin menjelang hari pertarungan, sang jawara berdiri di tengah padepokannya dengan napas memburu. Keringat mengalir di pelipisnya. Jatuh ke tanah yang sudah berkali-kali ia injak dalam latihan. Keris di tangannya berkilat tajam, memantulkan cahaya matahari yang baru naik. Setiap ayunan memecah udara dengan suara yang tegas, seperti ingin membelah. Bukan hanya angin, tetapi juga keraguan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia telah menghadapi banyak lawan. Ia telah merobohkan pendekar dari berbagai penjuru, namun belum pernah ada yang datang tanpa senjata. Belum pernah ada yang menantangnya dengan tangan kosong dan wajah setenang itu. Tantangan Saridin bukan hanya menyentuh harga dirinya sebagai petarung, tetapi juga mengguncang keyakinannya tentang cara dunia bekerja. Baginya, kekuatan harus terlihat, harus terdengar, harus terasa berat di genggaman. Ketika kabar tentang laku sunyi Saridin sampai ke telinganya, ia tidak tertawa. Ia justru semakin keras berlatih. Setiap pukulan yang ia arahkan ke batang kayu latihan terasa lebih berat. Setiap langkahnya menghentak tanah dengan amarah yang mulai merambat pelan. Ia tidak ingin sekadar menang. Ia ingin membungkam keberanian yang dianggapnya nekat. Di hadapan murid-muridnya, ia tetap tegap. Wajahnya keras, suaranya mantap. Ia mengatakan, duel ini akan menjadi pelajaran. Siapapun yang mencoba meremehkan kekuatan baja akan merasakan akibatnya. Para murid mengangguk. Sebagian dengan keyakinan, sebagian dengan ketegangan yang mereka sembunyikan. Namun ketika senja tiba dan padepokan mulai sepi, sang jawara duduk sendiri. Angin malam menyentuh wajahnya yang masih panas oleh latihan. Ia memandangi keris yang tergeletak di pangkuannya. Baja itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia percaya pada ketajamannya, ia percaya pada kecepatannya. Ia percaya pada dirinya sendiri. Lalu mengapa nama Saridin terus berputar di benaknya? Ia mencoba mengusir pikiran itu. Ia berdiri lagi, mengayunkan keris beberapa kali. Gerakannya tetap presisi. Tidak ada celah, tidak ada goyah. Namun di sela-sela ayunan itu, ada bayangan sepasang tangan kosong yang tak bergerak mundur. Amarahnya tumbuh, bukan hanya karena ditantang, tetapi karena ia tidak menemukan rasa takut di wajah lawannya. Ia terbiasa melihat gentar, terbiasa melihat sorot mata yang mulai redup sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Saridin tidak menunjukkan itu. Justru ketenangan itulah yang terasa seperti penghinaan. Seolah-olah seluruh reputasi dan kemenangan yang telah ia bangun tidak cukup untuk membuat seorang lelaki tanpa senjata ragu. Di balai-balai pertemuan orang-orang mulai membicarakan duel itu dengan nada berbeda. Ada yang berkata, jawara pasti menang seperti biasa. Ada yang berkata, Saridin membawa sesuatu yang tak terlihat. Kata-kata itu sampai ke telinganya, seperti percikan kecil yang terus memicu bara di dadanya. Ia tidak ingin menjadi bahan perbincangan. Ia ingin menjadi akhir dari perbincangan itu. Malam semakin dalam. Padepokan tenggelam dalam sunyi. Sang jawara akhirnya duduk kembali, menarik napas panjang. Di dalam dadanya ada dua arus yang saling bertabrakan. Satu adalah keyakinan yang telah teruji bertahun-tahun. Satu lagi adalah kegelisahan yang belum pernah ia rasakan. Ia menggenggam kerisnya lebih erat. Besok, di alun-alun yang penuh saksi, ia akan berdiri membawa seluruh reputasinya. Ia akan membuktikan bahwa baja
masih menjadi hukum tertinggi, bahwa tangan kosong tak akan mampu melawan tajamnya besi. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu kesadaran yang mulai muncul, meski ia enggan mengakuinya, bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang merobohkan tubuh lawan, ini tentang mempertahankan keyakinan yang selama ini tak pernah diuji oleh ketenangan. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Matahari belum tinggi, tetapi alun-alun sudah dipenuhi langkah-langkah tergesa. Debu tipis terangkat setiap kali kaki-kaki melintas, membentuk kabut rendah yang membuat udara terasa lebih padat. Orang-orang berdatangan dari desa-desa sekitar. Ada yang membawa bekal, ada yang hanya membawa rasa ingin tahu. Ada pula yang membawa kecemasan yang tak mampu mereka jelaskan. Hari itu bukan sekadar tontonan. Hari itu adalah penentuan. Di tengah alun-alun, tanah telah diratakan. Tidak ada hiasan, tidak ada panggung megah. Hanya hamparan luas yang akan menjadi saksi dua keyakinan bertemu. Di tepi lapangan, para sesepuh duduk bersila. Wajah mereka tenang, tetapi sorot mata mereka tajam. Mereka tidak hanya ingin melihat siapa yang menang. Mereka ingin melihat apa yang akan berubah setelahnya. Sang Jawara tiba lebih dulu. Langkahnya mantap, pakaian tempurnya rapi, keris di pinggangnya berkilat ketika tersentuh cahaya pagi. Setiap tapaknya membuat kerumunan membuka jalan tanpa diminta. Wajahnya keras, tidak menunjukkan ragu sedikit pun. Ia berdiri di satu sisi alun-alun, memandang sekeliling dengan mata yang terbiasa menguasai. Suasana mendadak hening. Tak lama kemudian, dari sisi lain muncul Saridin. Tidak ada iring-iringan, tidak ada sorak-sorai. Ia berjalan sendirian, langkahnya ringan, seolah menuju tempat biasa. Pakaiannya sederhana, tangannya kosong, menggantung santai di sisi tubuhnya. Ia tidak menunduk, ia tidak membusungkan dada. Ia hanya hadir. Kerumunan bergemuruh pelan, seperti ombak kecil yang tertahan. Perbandingan itu begitu nyata. Di satu sisi, baja yang siap menebas. Di sisi lain, tangan kosong yang tak membawa perlindungan apapun. Saridin berhenti beberapa langkah dari Sang Jawara. Jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Angin pagi melintas di antara dua tubuh yang berdiri tegak, membawa bau tanah dan keringat yang samar. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada pidato pembuka, hanya tatapan Sang Jawara menatap tajam, seperti ingin menembus sampai ke dalam dada lawannya. Saridin membalas dengan tenang, tanpa kedipan berlebihan. Di mata yang satu, ada api yang siap menyala. Di mata yang lain, ada kedalaman yang tak mudah dibaca. Ini kesempatan terakhirmu untuk mundur. Suara Sang Jawara akhirnya terdengar, rendah namun jelas. Saridin menggeleng perlahan. Aku sudah memilih. Jawaban itu tidak keras, namun ia jatuh ke tanah seperti batu berat. Para penonton menahan napas. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi pergerakan kecil. Bahkan burung yang tadi sempat berputar di atas alun-alun kini menjauh. Matahari mulai naik. Sinarnya memantulkan kilau pada bilah keris yang perlahan disentuh oleh tangan Sang Jawara. Detik-detik sebelum benturan pertama terasa panjang. Terlalu panjang. Sang Jawara menghunus kerisnya dengan gerakan tegas. Kilau baja membelah udara, memantulkan cahaya yang membuat sebagian orang menyipitkan mata. Saridin tidak bergerak mundur. Ia justru sedikit merendahkan tubuhnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bersiap menerima apapun yang datang. Tanah di bawah kaki mereka terasa kering dan keras. Debu tipis berputar di sekitar pergelangan kaki. Nafas kedua lelaki itu terdengar jelas dalam sunyi yang menggantung. Semua yang hadir tahu, satu langkah ke depan akan mengubah segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi jalan kembali. Harga diri, keyakinan, dan keseimbangan tanah Jawa kini berdiri di ujung satu tebasan. Dan ketika tangan Sang Jawara mulai bergerak, mengarahkan baja ke arah lawan yang tak bersenjata, sejarah menahan napasnya. Karena dalam hitungan detik berikutnya, bukan hanya tubuh yang akan diuji, tetapi makna dari kekuatan itu sendiri. Gerakan itu akhirnya datang. Bilah keris melesat cepat, membelah udara dengan suara tajam yang membuat beberapa orang spontan memejamkan mata. Tebasan pertama diarahkan lurus ke bahu Saridin. Cepat dan tanpa ragu. Sang Jawara tidak ingin memberi waktu sedikit pun untuk membaca pola. Ia ingin mengakhiri ini dalam satu rangkaian serangan yang tak terputus. Namun, Saridin bergerak, bukan dengan lompatan liar, bukan dengan langkah panik. Ia hanya memutar tubuhnya setengah lingkaran,
cukup untuk membuat baja itu meleset tipis dari kain pakaiannya. Ujung keris menyambar udara kosong, mengiris debu yang berterbangan. Suara gesekan itu tetap terdengar jelas, seperti peringatan bahwa maut baru saja lewat sejengkal dari kulit. Kerumunan terdiam. Sang jawara tidak berhenti. Ia memutar pergelangan tangannya, melanjutkan dengan tebasan menyilang yang lebih rendah, mengarah ke perut. Gerakannya cepat, presisi, dilatih oleh ratusan duel sebelumnya. Setiap serangan adalah perhitungan. Setiap ayunan adalah keputusan. Saridin mundur satu langkah. Tumitnya menyentuh tanah dengan ringan. Ia tidak membalas. Ia tidak mencoba menangkap pergelangan tangan lawan. Ia hanya membaca arah baja, membiarkannya lewat tanpa menyentuh tubuhnya. Debu mulai naik lebih tebal. Langkah-langkah cepat membentuk lingkaran kecil di tengah alun-alun. Sang jawara kini meningkatkan tekanan. Tebasan bertubi-tubi datang dari berbagai arah. Atas, samping, bawah. Baja berkilat di bawah matahari yang semakin tinggi, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang di tepi lapangan mulai merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Saridin tetap bertahan. Ia bergerak dengan ritme yang berbeda. Bukan ritme serangan, melainkan ritme menghindar. Tubuhnya seperti mengikuti aliran. Tidak menahan, tidak melawan langsung. Ketika keris datang dari kanan, ia bergeser ke kiri. Ketika baja menyapu rendah, ia mengangkat kaki dengan gerakan ringan. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Sang jawara mulai mengernyit. Ia terbiasa melihat ketakutan setelah 2 atau 3 tebasan. Lawan biasanya mulai kehilangan keseimbangan, napas memburu, langkah menjadi berat. Namun Saridin justru terlihat semakin tenang. Nafasnya teratur, tatapannya tidak terpecah. Tebasan berikutnya datang lebih keras. Sang jawara mengerahkan tenaga penuh, menghantam ke arah kepala dengan ayunan yang bisa mematahkan kayu tebal. Saridin menunduk cepat, merasakan angin dari bilah baja menyentuh rambutnya. Jaraknya begitu dekat, begitu tipis. Kerumunan tersentak. Untuk pertama kalinya, tanah di bawah kaki sang jawara retak sedikit akibat hentakan kakinya sendiri. Ia tidak menyangka pertarungan akan berjalan seperti ini. Ia menyerang dengan seluruh reputasinya. Namun yang ia hadapi bukan perlawanan, melainkan ketenangan yang tak terpancing. Saridin tidak mengucapkan satu kata pun. Ia hanya terus membaca. Membaca bahu yang mulai tegang, membaca napas yang mulai berat, membaca pola yang perlahan terbentuk dari serangan-serangan itu. Ia tidak tergesa untuk membalas. Seolah ia tahu bahwa setiap tebasan yang gagal akan menyisakan sesuatu di balik dada lawannya. Waktu terasa melambat, meski gerakan di tengah lapangan semakin cepat, baha berkilat, debu berputar. Nafas terdengar jelas di antara sunyi yang menekan. Benturan pertama bukanlah antara baja dan tangan kosong. Benturan pertama adalah antara keyakinan yang menyerang dan ketenangan yang bertahan. Dan di tengah alun-alun yang kini dipenuhi tatapan tak berkedip, satu hal mulai terasa. Pertarungan ini tidak akan selesai dalam satu tebasan. Karena tangan kosong itu tidak datang untuk melawan baja dengan baja. Ia datang untuk mengubah arah pertarungan itu sendiri. Serangan tidak berhenti. Sang jawara melangkah maju dengan hentakan yang semakin berat. Kerisnya berputar cepat, menciptakan lingkaran kilat yang memaksa Saridin terus bergerak. Tebasan demi tebasan datang tanpa jeda, seperti hujan baja yang ingin menutup semua celah. Ia tidak ingin memberi ruang. Ia tidak ingin memberi waktu. Saridin mundur selangkah, lalu menyamping, lalu memutar tubuhnya lagi. Setiap gerakan terukur, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Ia seperti menari di tepi bahaya, menjaga jarak tipis antara hidup dan maut. Ujung keris beberapa kali hampir menyentuh kulitnya. Kainnya sempat tergores ringan, cukup untuk membuat kerumunan tersentak. Namun ia tetap tegak. Tekanan itu semakin kuat. Sang jawara mengubah pola. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan. Kini ia memadukan tipu daya. Bahunya bergerak seolah hendak menyerang dari kanan. Namun bilah baja justru datang dari bawah. Gerakan itu cepat dan sulit ditebak. Saridin terlambat setengah detik. Ujung keris menyentuh lengannya, meninggalkan garis tipis yang langsung memerah. Darah tidak mengalir deras, tetapi cukup untuk menunjukkan betapa dekatnya bahaya itu. Kerumunan bergemuruh pelan. Bagi sebagian orang, ini tanda bahwa akhir mulai mendekat. Sang jawara melihat darah itu. Untuk pertama kalinya sejak duel dimulai, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ia merasa ritmenya mulai menemukan sasaran. Ia meningkatkan tekanan lagi, mempercepat langkah, memperpendek jarak.
Ia ingin memaksa Saridin masuk ke sudut yang tak memiliki jalan keluar. Debu kini berputar lebih tebal. Nafas sang jawara terdengar semakin berat. Namun ia tidak melambat. Kerisnya berkilat, menghantam udara dengan suara yang semakin keras. Setiap tebasan adalah dorongan untuk meruntuhkan ketenangan di hadapannya. Saridin merasakan perih di lengannya, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak menyentuh luka itu. Ia tidak melihatnya. Fokusnya tidak terpecah. Ia justru mulai bergerak sedikit lebih maju, bukan lagi hanya menghindar ke belakang. Langkah kecil itu hampir tak terlihat. Sang jawara kembali menyerang dengan ayunan lebar, berharap memaksa Saridin mundur. Namun kali ini, tangan kosong itu tidak sepenuhnya menghindar. Saridin memutar tubuhnya lebih dekat, membiarkan baja lewat di sampingnya, dan berdiri hanya sejengkal dari dada lawannya. Jarak itu mengejutkan. Untuk sesaat, serangan berhenti. Keris berada terlalu dekat untuk diayunkan dengan leluasa. Sang jawara terpaksa mundur setengah langkah, membuka ruang kembali. Tetapi dalam jeda singkat itu, sesuatu berubah. Saridin kini tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai membaca pola napas lawannya. Tarikan yang lebih berat, hentakan kaki yang mulai sedikit terlambat. Tekanan tanpa henti memang mengguncang, tetapi juga menguras. Baja memang tajam, tetapi tangan yang memegangnya tetap memiliki batas. Sang jawara tidak menyadari perubahan kecil itu. Ia masih terpaku pada satu tujuan, menjatuhkan lawan secepat mungkin. Ia kembali menyerang, lebih keras, lebih cepat, seolah ingin menghapus keraguan yang mulai merayap di sudut hatinya. Namun setiap serangan yang gagal menyisakan satu hal, keletihan. Saridin tetap bergerak ringan, seperti bayangan yang sulit ditangkap. Ia tidak menyerang balik. Ia tidak mencoba merebut keris. Ia hanya menjaga ritme, menjaga jarak, dan membiarkan tekanan itu mengalir hingga menemukan ujungnya sendiri. Kerumunan mulai merasakan perubahan suasana. Yang tadi terlihat seperti pengejaran sepihak, kini berubah menjadi ketegangan yang lebih rumit. Sang jawara masih menyerang, tetapi napasnya tak lagi seteratur awal. Saridin masih bertahan, tetapi kini lebih dekat, lebih berani. Tekanan tanpa henti itu memang mengguncang tanah alun-alun. Namun perlahan, tekanan itu juga mulai menggerus tangan yang menciptakannya. Dan di antara kilat baja dan tangan kosong yang terus bergerak, satu pertanyaan mulai tumbuh di benak semua yang menyaksikan. Siapa sebenarnya yang sedang ditekan? Serangan berikutnya datang lebih cepat dari sebelumnya. Sang jawara tidak lagi menyembunyikan amarahnya. Ia melangkah dengan hentakan keras, memutar tubuhnya penuh, lalu mengayunkan keris dengan tenaga yang terkumpul dari seluruh pertarungan. Tebasan itu bukan sekadar percobaan. Itu adalah keputusan. Baja melesat lurus ke arah dada Saridin, tajam, berat, dan mematikan. Kerumunan seolah membeku. Saridin terlambat sepersekian detik, membaca arah akhir ayunan itu. Langkahnya tak lagi cukup lebar untuk menghindar sepenuhnya. Jarak terlalu dekat. Waktu terlalu sempit. Ujung keris kini hanya sejengkal dari dadanya. Di detik yang memanjang itu, suara-suara alun-alun menghilang. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi debu yang terasa. Hanya kilau baja yang membesar di depan mata. Bau logam seakan memenuhi udara. Nafas terasa menggantung di tenggorokan. Saridin tidak melompat mundur. Ia justru maju setengah langkah. Gerakan itu hampir tak masuk akal. Ketika bahaya datang, tubuh biasanya ingin menjauh. Namun Saridin memilih mendekat. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, membiarkan bilah baja meluncur melewati sisi dadanya. Ujung keris menggores kainnya, merobek tipis, menyentuh kulit dan meninggalkan perih yang tajam. Darah mulai merembes, hangat dan nyata. Namun pada saat yang sama, jarak di antara mereka menghilang. Tangan kosong Saridin bergerak cepat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menekan pergelangan tangan sang jawara. Bukan dengan kekuatan kasar, melainkan dengan sudut yang tepat. Ayunan yang tadinya penuh tenaga, kini kehilangan ruang. Keris tidak bisa lagi melanjutkan lintasannya. Sang jawara terkejut. Untuk pertama kalinya sejak duel dimulai, ia merasakan sentuhan lawan. Bukan sentuhan ketakutan, bukan sentuhan putus asa. Sentuhan itu mantap, terarah, dan tidak gemetar. Namun pertarungan belum berhenti. Dengan gerakan refleks, sang jawara menarik tangannya kuat-kuat, berusaha melepaskan tekanan itu. Baja berkilat lagi, kini lebih liar. Ia mengayun dari jarak dekat, mencoba menusuk, bukan lagi menebas. Ujung keris mengarah lurus ke perut Saridin. Jarak terlalu sempit untuk menghindar jauh. Saridin memutar pinggangnya,
membiarkan baja lewat hanya sehelai kain dari tubuhnya. Ujungnya sempat menyentuh kulit, meninggalkan garis tipis yang memerah. Perih menjalar. Nafasnya sedikit terputus. Kerumunan tersentak keras. Beberapa orang menutup mulut mereka. Beberapa lainnya mundur selangkah. Di tengah alun-alun, dua tubuh kini bergerak begitu dekat, hingga hampir tak ada ruang di antara mereka. Sang jawara melihat darah itu, dan kembali merasa dorongan kemenangan. Ia mengangkat keris lebih tinggi, bersiap mengakhiri duel dengan satu tebasan terakhir yang menentukan. Tenaganya dikumpulkan lagi. Bahunya menegang, tatapannya membara. Saridin merasakan bahaya itu. Ia tahu, jika satu tebasan penuh itu mengenai sasaran, semuanya selesai. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Dalam sepersekian detik sebelum baja turun, Saridin menarik napas dalam, bukan untuk mengumpulkan tenaga, tetapi untuk menenangkan getar yang sempat muncul di dadanya. Bila itu turun dengan kecepatan penuh. Saridin bergerak, tubuhnya merendah cepat, hampir menyentuh tanah. Baja melewati punggungnya, begitu dekat hingga anginnya terasa panas. Dalam posisi rendah itu, ia memutar tubuh dan berdiri di sisi sang jawara, di sudut yang tak lagi berada dalam garis lurus serangan. Tebasan maut itu gagal. Sang jawara kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Hentakan kakinya sedikit terlambat, napasnya pecah. Dan di detik yang sama, seluruh alun-alun menyadari sesuatu. Nyawa memang baru saja berada di ujung bilah, namun tangan kosong itu belum menyerah. Dan kini, pertarungan memasuki fase yang lebih berbahaya bukan hanya bagi tubuh, tetapi bagi keyakinan yang selama ini tak pernah diguncang. Tebasan maut itu gagal, dan untuk pertama kalinya, sejak duel dimulai, waktu terasa tidak lagi berpihak pada sang jawara. Ia berdiri sedikit terhuyung setelah ayunan penuh tenaga yang tak menemukan sasaran. Napasnya terpecah, dadanya naik turun lebih cepat. Keris di tangannya masih terangkat, tetapi genggamannya tak lagi sekuat awal pertarungan. Saridin kini berada di sisinya. Bukan di depan, bukan dalam garis lurus serangan. Ia berdiri di sudut yang sulit dijangkau. Cukup dekat untuk merasakan panas napas lawannya. Luka di lengan, dan sisinya masih mengalir tipis. Namun tubuhnya tetap tegak. Tatapannya tidak berubah. Sang jawara segera memutar tubuh, mencoba merebut kembali posisi. Baja kembali berkilat, kali ini dengan gerakan lebih pendek dan lebih cepat. Ia tidak lagi mengandalkan ayunan lebar. Ia menusuk, menebas dari jarak dekat, mencoba memaksa Saridin mundur. Namun, ritmenya sudah berbeda. Serangan-serangan itu tidak lagi seteratur sebelumnya. Ada jeda kecil di antara setiap gerakan. Ada tarikan napas yang sedikit terlambat. Setiap kegagalan meninggalkan jejak keletihan yang tak bisa disembunyikan. Saridin tidak terburu-buru memanfaatkan celah itu. Ia justru melangkah satu tapak ke depan. Semakin mempersempit jarak, tangan kosongnya bergerak cepat, bukan untuk memukul, tetapi untuk menyentuh pergelangan tangan sang jawara lagi. Kali ini, sentuhan itu lebih mantap. Ia menekan dengan sudut yang tepat, membuat arah bilah sedikit bergeser dari lintasan aslinya. Keris itu tidak terlepas, namun arahnya melenceng. Sang jawara tersentak. Ia menarik tangannya keras-keras, mencoba memulihkan kendali. Amarah kembali menyala di wajahnya. Ia merasa duel ini mulai keluar dari jalur yang ia kuasai. Saridin tetap tenang. Ia mulai berbicara untuk pertama kalinya sejak benturan pertama. "Kau lelah," ucapnya pelan. Kalimat itu bukan ejekan, bukan teriakan kemenangan. Hanya pernyataan sederhana yang jatuh tepat di tengah kesadaran lawannya. Sang jawara terdiam sepersekian detik. Ia tidak ingin mengakuinya. Ia ingin menyangkalnya, namun dadanya yang naik turun cepat menjadi saksi. Tangannya yang mulai berat memegang keris menjadi bukti. Ia kembali menyerang, kali ini dengan dorongan yang lebih emosional. Baja menyambar cepat ke arah leher Saridin, tetapi emosi membuat gerakannya kurang presisi. Saridin memiringkan tubuhnya dan kembali menghindar dengan jarak tipis. Setiap serangan kini terasa seperti pengulangan yang melelahkan. Saridin mulai bergerak lebih aktif. Ia tidak menyerang tubuh, ia menyerang ritme. Setiap kali keris datang, ia memotong sudutnya. Setiap kali tangan terangkat, ia menekan titik yang membuat arah berubah. Tidak keras, tidak brutal, tetapi cukup untuk mengganggu aliran serangan. Sang jawara mulai merasakan sesuatu yang asing, keraguan, bukan karena lawannya lebih kuat secara fisik, bukan karena baja kehilangan tajamnya, tetapi karena setiap ayunan
kini terasa seperti melawan bayangan yang tak bisa ditangkap. Setiap tenaga yang ia keluarkan tidak membuahkan hasil. Kerumunan mulai menyadari perubahan itu, yang tadi terlihat seperti duel satu arah, kini berubah menjadi pertarungan batin yang terbuka. Sang jawara masih memegang senjata. Saridin masih tanpa bilah. Namun keseimbangan di antara mereka perlahan bergeser. Satu tebasan lagi meluncur, lebih lambat dari sebelumnya. Saridin melangkah masuk ke dalam jarak yang paling berbahaya, tepat di bawah lengkungan ayunan. Tangan kosongnya menekan siku lawan. Memutar tubuhnya sedikit, gerakan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat sang jawara kehilangan pijakan sesaat. Keris hampir terlepas. Untuk pertama kalinya, mata sang jawara membesar, bukan karena amarah, tetapi karena kesadaran. Ia tidak lagi sepenuhnya menguasai pertarungan. Di tengah alun-alun yang sunyinya semakin tebal, titik balik itu terjadi tanpa suara ledakan, tanpa darah yang menyembur, tanpa sorak kemenangan. Ia terjadi di dalam dada seorang lelaki yang mulai menyadari bahwa kekuatan bukan hanya soal siapa yang memegang baja. Dan ketika keraguan itu tumbuh, sekecil apapun, seluruh arah duel mulai berubah. Tanah Jawa menyaksikan, dan napasnya terasa berbeda. Keraguan yang muncul di mata sang jawara tidak bisa lagi disembunyikan. Ia masih berdiri tegak, masih menggenggam kerisnya. Tetapi sesuatu telah bergeser di dalam dirinya. Lebih berat, bahunya sedikit turun, tatapannya tak lagi setajam di awal pertarungan. Ia menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa ditebas. Saridin berdiri beberapa langkah di depannya. Luka-luka tipis di lengannya masih basah, namun ia tidak tampak goyah. Tubuhnya tetap ringan. Tatapannya tetap tenang. Ia tidak menunjukkan kegembiraan atas perubahan itu. Ia hanya hadir, seperti batu yang tak berpindah meski ombak terus menghantam. Sang jawara mencoba menyerang lagi, namun kali ini ayunannya tidak lagi penuh keyakinan. Keris itu tetap berkilat, tetap tajam, tetapi gerakannya kehilangan kepastian. Saridin dengan mudah membaca arah serangan, menghindar seperlunya, lalu kembali mendekat tanpa terburu-buru. Setiap kali baja meleset, rasa frustrasi bertambah. Sang jawara mulai menyadari bahwa ia bukan hanya bertarung melawan tubuh di hadapannya, ia bertarung melawan ketenangan yang tidak terpancing. Setiap upaya untuk menakut-nakuti gagal. Setiap dorongan untuk mengguncang batin lawan tidak menemukan celah. Dan perlahan, ia mulai melihat dirinya sendiri. Ia melihat bagaimana selama ini ia berdiri di atas kemenangan demi kemenangan. Bagaimana ia terbiasa melihat orang lain runtuh sebelum pertarungan benar-benar selesai. Bagaimana ia membangun keyakinan bahwa dirinya tak tersentuh. Keyakinan itu kini retak. Saridin melangkah maju satu tapak, bukan untuk menyerang, tetapi untuk semakin mempersempit jarak. Tangan kosongnya kembali menyentuh pergelangan tangan sang jawara. Kali ini lebih mantap. Ia menekan, memutar sedikit, membuat bilah baja kembali kehilangan arah. Keris itu bergetar. Sang jawara mencoba mempertahankan genggamannya, namun lengannya mulai lelah. Setiap serangan yang gagal telah menguras tenaga dan keyakinannya. Ketika ia mencoba menarik kembali tangannya, Saridin tidak melawan dengan kekuatan kasar. Ia hanya mengarahkan tekanan itu ke sudut yang membuat keseimbangan lawan goyah. Langkah sang jawara tergelincir setengah tapak. Kerumunan menahan napas. Untuk pertama kalinya, lelaki yang tak pernah tumbang itu terlihat kehilangan pijakan. Ia masih berdiri, tetapi tidak lagi tegap seperti sebelumnya. Keris di tangannya tidak lagi menjadi simbol kepastian. Ia kini terasa seperti beban yang semakin berat. Saridin mundur setengah langkah, memberi ruang. Ia tidak memanfaatkan celah untuk menjatuhkan atau melukai. Ia tidak mengejar. Ia hanya menatap. Tatapan itu tidak meremehkan, tidak menghakimi. Ia seperti cermin. Sang jawara melihat dirinya sendiri di sana. Melihat bagaimana kesombongan perlahan tumbuh dari kemenangan yang tak pernah diuji. Melihat bagaimana ia mengira kekuatan hanya berada di ujung baja. Nafasnya terputus-putus. Tangannya yang memegang keris mulai sedikit gemetar. Bukan karena takut akan tebasan lawan, tetapi karena kesadaran yang menekan dari dalam. Ia tidak lagi bertarung untuk menang. Ia bertarung untuk mempertahankan citra yang mulai runtuh. Saridin berbicara lagi. Pelan, namun jelas. Berhenti. Satu kata. Bukan perintah yang keras, bukan ancaman, tetapi undangan untuk melihat kenyataan yang sudah terjadi. Sang jawara tidak langsung menjawab. Ia memandangi keris di tangannya,
lalu memandang Saridin. Di tengah alun-alun yang dipenuhi saksi, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan, bukan takut mati, tetapi takut kehilangan makna dirinya yang selama ini dibangun dari ketakutan orang lain. Angin sore mulai berhembus, membawa debu tipis, melintasi lapangan. Tanah Jawa menyaksikan momen yang tak pernah dibayangkan. Kesombongan yang dibangun bertahan-tahan tidak runtuh oleh tebasan yang lebih tajam. Ia runtuh oleh ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan di detik itu, semua orang tahu, pertarungan ini telah melampaui soal siapa yang lebih kuat. Angin sore berhembus lebih pelan ketika satu kesadaran jatuh di tengah alun-alun. Sang jawara masih berdiri. Kerisnya masih berada di tangannya. Namun genggaman itu tak lagi mencerminkan kekuasaan. Baja yang tadi berkilat kini tampak berat, seolah memikul beban yang tak kasat mata. Napasnya tak teratur, dadanya naik turun dengan ritme yang tak lagi terkendali. Saridin berdiri beberapa langkah di depannya. Luka di lengannya telah mengering sebagian. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak mendekat untuk menyerang. Ia tidak mengangkat tangan untuk menjatuhkan. Ia hanya berdiri, memberi ruang bagi lawannya untuk memilih. Kerumunan tidak lagi berbisik. Sunyi menekan, seperti selimut tebal yang menutupi seluruh alun-alun. Semua menunggu satu gerakan kecil yang akan menentukan akhir. Sang jawara mencoba mengangkat kembali kerisnya. Namun, lengannya terasa berat. Bukan karena tak sanggup secara fisik, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Setiap tebasan sebelumnya telah menguras bukan hanya tenaga, tetapi juga keyakinan yang selama ini menjadi penopangnya. Ia memandang Saridin. Tidak ada ejekan di sana. Tidak ada tatapan ingin menghabisi. Hanya ketenangan yang tak berpindah. Keteguhan yang tidak datang dari baja. Perlahan, tangan sang jawara mulai turun. Gerakan itu kecil, hampir tak terdengar. Namun dampaknya mengguncang seluruh alun-alun. Ujung keris yang tadi menunjuk ke arah lawan, kini mengarah ke tanah. Baja itu masih tajam, masih mampu melukai. Tetapi ia tidak lagi digunakan untuk menaklukkan. Nafas sang jawara terhembus panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri bukan sebagai pemenang, bukan sebagai penguasa medan. Ia berdiri sebagai manusia yang baru saja dihadapkan pada cermin dirinya sendiri. Saridin melangkah satu tapak mendekat. Bukan untuk merampas keris, bukan untuk mendorongnya jatuh. Ia hanya berdiri cukup dekat agar suaranya terdengar tanpa harus ditinggikan. Tidak semua pertarungan harus diakhiri dengan darah, ucapnya pelan. Kata-kata itu jatuh lembut, tetapi tegas. Sang jawara tidak menjawab. Namun ia memahami. Ia merasakan bagaimana selama ini ia membangun namanya di atas ketakutan orang lain. Ia menyadari bahwa kemenangan demi kemenangan telah menjadikannya simbol yang ditakuti, bukan dihormati. Dan hari ini, tanpa satu pun tebasan yang menembus tubuh, simbol itu runtuh. Perlahan, sang jawara melepaskan kerisnya. Baja itu jatuh ke tanah dengan suara logam yang berat. Bukan suara kekalahan yang memalukan, tetapi suara akhir dari satu bab yang panjang. Debu tipis naik saat bila itu menyentuh tanah alun-alun yang telah menjadi saksi banyak pertumpahan darah. Kerumunan tidak bersorak. Mereka terdiam. Apa yang baru saja mereka saksikan bukan kemenangan biasa. Tidak ada tubuh yang tergeletak. Tidak ada darah yang mengalir deras. Namun semua tahu, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil duel. Saridin tidak mengangkat tangannya tinggi, tidak meminta pengakuan. Ia hanya menundukkan kepala sebentar, lalu melangkah mundur memberi ruang. Kemenangan itu bukan miliknya untuk dirayakan dengan riuh. Sang jawara tetap berdiri, tetapi kini dengan wajah yang berbeda. Bukan wajah yang penuh kesombongan, melainkan wajah seseorang yang baru saja belajar tentang batas. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan mereka memanjang di tanah. Alun-alun yang tadi tegang, kini dipenuhi udara yang terasa lebih ringan. Tanah Jawa menyaksikan hari ketika tangan kosong menundukkan bilah baja. Bukan dengan kekuatan kasar, bukan dengan tipu daya, tetapi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan dari kemenangan tanpa darah itu, gema baru mulai menyebar. Bukan tentang siapa yang paling sakti, melainkan tentang makna keberanian yang sejati. Keris yang tergeletak di tanah itu menjadi tanda, bukan tanda kehancuran, bukan tanda aib, tetapi tanda bahwa sesuatu yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, ternyata bisa berubah arah. Dari alun-alun yang masih dipenuhi sunyi, kabar tentang duel itu mulai bergerak keluar seperti riak air
yang meluas tanpa bisa dihentikan. Orang-orang pulang dengan wajah yang berbeda. Di pasar, kisah itu diceritakan ulang dengan napas tertahan. Di sawah, para petani berhenti sejenak untuk memastikan cerita yang mereka dengar benar adanya. Di pesantren dan balai pertemuan, nama Saridin dan Sang Jawara disebut dalam satu kalimat yang sama, bukan sebagai pemenang dan pecundang, tetapi sebagai dua sosok yang baru saja mengubah makna pertarungan. Tanah Jawa yang terbiasa mendengar kisah tentang baja dan darah, kini dihadapkan pada cerita lain. Cerita tentang tangan kosong yang tidak tunduk. Cerita tentang keberanian yang tidak bergantung pada senjata. Cerita tentang ketenangan yang mampu meruntuhkan kesombongan. Sebagian orang sulit menerimanya. Mereka terbiasa mengukur kekuatan dari tajamnya bilah, dari kerasnya pukulan, dari jumlah lawan yang tumbang. Bagi mereka, duel tanpa kematian terasa janggal. Namun semakin kisah itu diceritakan, semakin jelas bahwa yang runtuh bukan tubuh, melainkan cara pandang. Sang Jawara sendiri menghilang dari keramaian beberapa hari setelah duel itu. Ia tidak lagi berlatih di tengah alun-alun, tidak lagi berdiri di depan murid-muridnya dengan sorot mata yang sama. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia menanggung malu? Apakah ia menyimpan dendam? Namun mereka yang melihatnya dari kejauhan mengatakan sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak lagi keras. Langkahnya tidak lagi menghentak tanah dengan keangkuhan. Ia berjalan lebih tenang, seperti seseorang yang baru saja menurunkan beban berat dari pundaknya. Kekalahan itu tidak menghancurkannya, ia justru membuka ruang yang selama ini tertutup oleh kemenangan. Saridin tidak menetap lama di pusat perhatian. Ia kembali ke kehidupan sunyinya. Seperti sebelum duel itu terjadi, tidak ada pengumuman. Tidak ada gelar baru, ia tidak mengumpulkan murid untuk mengajarkan bagaimana menundukkan Jawara tanpa senjata. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Namun nama itu telah menyebar. Di desa-desa kecil, para pemuda mulai berbicara tentang arti keberanian. Bukan keberanian yang gegabah, bukan keberanian yang mencari lawan, tetapi keberanian untuk berdiri tegak tanpa harus melukai. Para sesepuh mulai menggunakan kisah itu sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu berkilau di ujung baja. Gema itu tidak datang seperti teriakan. Ia datang pelan, meresap, mengubah cara orang memandang diri dan orang lain. Alun-alun yang dulu menjadi simbol ketakutan, kini menyimpan kenangan berbeda. Orang-orang tidak lagi hanya mengingat siapa yang pernah tumbang di sana. Mereka mengingat hari ketika kesombongan berhenti tanpa darah yang tumpah. Namun perubahan tidak pernah sepenuhnya mulus. Ada yang merasa kehilangan simbol lama. Ada yang rindu pada kepastian bahwa satu sosok berdiri paling kuat. Ada pula yang mulai bertanya, jika Jawara bisa ditundukkan, siapa lagi yang bisa berubah? Tanah Jawa bergerak perlahan menuju keseimbangan baru. Duel itu telah selesai, tetapi dampaknya baru saja dimulai. Karena setiap kisah yang mengguncang keyakinan lama akan selalu melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Dan pertanyaan itulah yang terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah tidak berhenti di alun-alun itu. Ia melangkah, membawa gema kemenangan tanpa darah ke sudut-sudut yang belum pernah disentuh. Beberapa bulan setelah duel itu, alun-alun kembali menjadi tempat orang berkumpul. Anak-anak berlari mengejar bayangan mereka sendiri. Pedagang membuka lapak dengan suara riang. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung seperti sebelum hari penentuan itu tiba. Namun di bawah tanah yang sama, kenangan tentang peristiwa itu masih bergetar pelan. Orang-orang tidak lagi menyebutnya sekadar duel. Mereka menyebutnya pelajaran. Di berbagai sudut tanah Jawa, kisah Saridin dan Sang Jawara diceritakan ulang dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang menekankan keberanian tangan kosong. Ada yang menyoroti kerendahan hati setelah kekalahan. Ada pula yang melihatnya sebagai tanda bahwa kekuasaan, sekuat apapun, selalu memiliki batas. Sang Jawara tidak kembali menjadi simbol ketakutan. Ia tetap berlatih, tetapi dengan cara yang berbeda. Murid-muridnya kini tidak hanya diajari bagaimana menebas dengan tepat. Mereka diajari kapan harus menahan diri. Ia tidak lagi berdiri di atas reputasi tak terkalahkan. Ia berdiri di atas kesadaran bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan melahirkan kesombongan. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Butuh waktu bagi orang-orang untuk benar-benar memahami apa yang telah mereka saksikan. Sebagian masih memandang Saridin sebagai sosok luar biasa yang sulit ditiru. Sebagian lain mulai melihat bahwa yang luar biasa bukanlah tekniknya, melainkan ketenangannya. Saridin sendiri tetap berjalan dalam kesederhanaan.
Ia tidak membangun padepokan besar, tidak mengumpulkan pengikut untuk mengagungkan namanya. Ia hanya menjalani hari-hari dengan laku yang sama seperti sebelum duel. Namun setiap kali ia melintas, orang-orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Bukan karena takut, bukan karena takjub berlebihan, tetapi karena hormat. Hormat pada seseorang yang membuktikan bahwa keberanian tidak selalu berarti menyerang, bahwa kemenangan tidak selalu berarti menjatuhkan, bahwa tangan kosong pun bisa membawa perubahan. Jika digerakkan oleh keyakinan yang jernih, warisan dari duel itu bukanlah teknik bertarung baru. Warisan itu adalah cara pandang. Di balai-balai pertemuan, para sesepuh sering mengingatkan generasi muda tentang hari ketika bilah baja tak mampu menembus ketenangan. Mereka tidak mendorong siapapun untuk menantang tanpa alasan. Mereka justru menekankan pentingnya mengenal diri sebelum mengenal lawan. Karena pertarungan terbesar seringkali tidak terjadi di tengah alun-alun. Ia terjadi di dalam dada. Tanah Jawa terus berubah. Pemimpin datang dan pergi. Pendekar-pendekar baru muncul dengan semangat dan kemampuan masing-masing. Namun bayangan duel itu tetap hidup dalam ingatan kolektif. Ia menjadi penanda bahwa sejarah tidak selalu bergerak dengan suara keras. Kadang, ia berubah melalui keheningan yang tak tergoyahkan. Matahari terus terbit dan tenggelam di atas alana lenjang, sama angin terus berhembus melewati tanah yang pernah menjadi saksi benturan keyakinan. Generasi baru tumbuh dengan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Dan di antara semua kisah tentang baja dan keberanian, satu kalimat tetap bertahan. Kekuatan sejati tidak selalu berada di tangan yang menggenggam senjata. Kadang ia berada di tangan yang berani melepaskannya. Sejarah Tanah Jawa tidak berhenti pada hari itu. Ia terus berjalan, membawa pelajaran itu ke masa-masa yang belum ditulis. Dan setiap kali seseorang berdiri tanpa senjata di hadapan ketakutan, gema dari duel itu kembali terdengar. Pelan, namun tak pernah benar-benar hilang.